Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Lestari. Perkenalkan, nama saya Wondo dari angkatan Gama Purnama. Di sini kami akan berbincang-bincang mengenai Baksos dan PLH ke-32 Mahapeka. Di sini kami kedatangan seorang narasumber. Boleh perkenalan? Oke, nama saya Jabur. Saya dari angkatan Gama Purnama, angkatan ke-35 Mahapeka UIN Bandung. Oke, saudara Jabur ya, dari angkatan Gama Purnama Mahapeka betul. Bandung. Nah, perihal bakti sosial dan penyuluhan hidup ke-32 ini Mahapeka. Nah, apa sih bakti sosial dan penyuluhan lingkungan hidup ini? Jadi Baksos tersendiri merupakan kepanjangan dari bakti sosial, dan PLH itu penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan biasanya emang dari tahun ke tahun. Dan itu bakti sosial dan lingkungan hidup Mahapeka itu biasanya dilakukan pada akhir semester, dan sekarang udah ke-32 tahun seperti itu. Wah, sudah lama berarti ya kegiatan lama ini banget dilaksanakan. Iya. Mantap. Nah, di mana nih, penasaran nih? Apakah di satu tempat itu aja? Di mana? Oh, jadi kalau bakti sosial dan PLH ya, kebetulan karena saya ketua tim, jadi tahun kemarin kita melakukan bakti sosial dan penyuluhan lingkungan hidup itu di Baduy, tepatnya di Desa Cicakal Girang, Kabupaten Lebak, Banten. Dan sebenarnya Mahapeka juga setiap tahun mengadakan bakti sosial dan penyuluhan lingkungan hidup itu di Baduy, cuma tempatnya beda-beda seperti itu. Wih, menarik ya. Baduy. Kenapa sih harus Baduy gitu? Jadi Baduy sendiri, kenapa akhirnya Mahapeka memulai Baksos di Baduy sampai sekarang 32 tahun konsisten? Karena dulu tuh Baduy kan terkenal salah satu suku di Banten, di Jawa Barat, yang mana dia tuh memiliki khas tersendiri, dan juga itu tuh salah satu pembawa Islam. Cuma di Indonesia, cuma Islamnya tuh masih Islam wiwitan gitulah, masih kepercayaan sama budaya dan tradisi. Nah, tugasnya Mahapeka itu sebenarnya untuk memualafkan, untuk mengajari keislaman, untuk mengajarkan ilmu-ilmu tentang ketuhanan itu kepada masyarakat Baduy, seperti itu. Itu tujuan awal kenapa harus di Baduy. Mantap. Sampai sekarang. Keren. Siap. Nah, di sini penasaran nih ya, kegiatannya tuh apa aja sih gitu, dengan tujuan yang begitu besar dan luar biasa itu? Jadi kegiatan-kegiatan kami itu di Baduy, di tepatnya di Desa Cicakal. Itu karena bakti sosial itu kita pengabdian kepada masyarakat, kita mengerahkan semua yang ada sama kita. Kita memang sudah ditempa di Mahapeka untuk segala siap, segala bisa. Ketika ke masyarakat kita bisa berbaur. Nah, di Baduy sendiri itu saya membagi karena saya bersama teman-teman saya itu satim, dia tuh ada 12 orang ya. 12 orang. Itu kita melakukan Baksos itu dibagi menjadi 3 bidang. Ada bidang pendidikan dan keagamaan, ada bidang sosial budaya, dan ada bidang lingkungan hidup, seperti itu. Wih, keren guys, keren. Menarik nih perihal 3 bidang itu tuh. Pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Nah, dari 3 bidang itu apa sih gitu proker-prokernya ataupun kendala-kendalanya apa? Kenapa harus ada 3 bidang ini nih dalam Baksos dan PLH kali ini? Jadi konsep di Mahapeka itu Baksosnya kan karena memang kita konsepnya apa ya? Kalau bahasa kasarnya tuh kayak kita dilempar, dan emang kita diuji ketahanan kita gitu kepada masyarakat. Dan kita itu membagi proker-proker tersebut, bidang-bidang tersebut sesuai dengan keadaan. Kita ada yang namanya sosped, sosial pedesaan. Jadi kita mengetahui terlebih dahulu nih, gimana sih karakteristik masyarakat di sini, kondisi masyarakatnya, wilayahnya, apa sih sumber dayanya, dan yang macam itulah data awal. Nah, setelah itu kami membuat tim-tim tersebut. Nah, pendidikan sendiri itu kita biasanya ngajar di sekolah, terus kita mengajari anak-anak SD untuk bisa membaca, untuk aktif lagi ke sekolah. Nah, kalau keagamaan kita mengadakan sebuah kegiatan keagamaan bersama masyarakat. Terus kalau lingkungan hidup
itu kita karena kita basicnya di Mahapaka ya, pecinta kelestarian alam, jadi kita menyalurkan keilmuan yang ada kita pelajari. Sebenarnya juga bukan kita menyalurkan juga sih, kita juga belajar gitu, gimana sih di Baduy tersebut. Dan terakhir dari bidang sosial budaya itu untuk menanyakan gimana sih kehidupan masyarakat di sini, terus kita saling ikut membantu, terus kita mencari tahu karena kan Baduy sendiri itu banyak menyimpan sejarah-sejarah yang mana sejarah itu tidak tertulis di dalam artikel-artikel atau literatur tertentu. Kita harus datang, dan di situ tugasnya sosial budaya seperti itu. Iya, mantap ya. Jadi tidak sembarang ya membuat 3 bidang itu. Iya, pasti tentu. ada rangkaiannya dulu. Iya, betul. Nah, di situ pasti ada kendala-kendalanya dong. Ya, yang mengicu dari 3 bidang itu kenapa terlaksana atau enggaknya? Kalau di kami ya itu terkendalanya pertama paling besar itu karena akses sangat jauh ya. Karena memang di desa kami itu benar-benar di desa yang sangat terpencil lah gitu, sangat terpencil, yang mana jalannya masih rusak, terus listrik juga masih jaringan rada susah. Apalagi Baduy tersendiri kan masih masih sangat memegang erat budaya dan tradisinya gitu. Nah, buat pendidikan sendiri karena di sana masih minim lah orang yang emang berkeinginan, karena anak sama orang tua itu masih sangat bertentangan sekali untuk masalah pendidikan. Makanya di sana pendidikannya cuma sampai SMP saja, dan SMP juga tidak banyak karena di sana pendidikannya gratis. Nah, buat keagamaannya sama sih seperti keagamaan di desa-desa yang masih menganut tradisi seperti itu. Dia masih sangat rutin lah, apalagi kalau ada yang meninggal, masih ada 40 harian, 7 harian seperti itu. Dan untuk di sosial budaya kita karena memang banyak sejarah, tapi kita tidak bisa semena-mena untuk bisa mempublikasikan atau merombak si budaya tersebut karena sangat dijaga sekali dan mereka dibiarkan saja gitu. Dia tidak dipagar atau tidak dijaga, dia tetap lestari seperti itu. Dan untuk di lingkungan sendiri itu ada satu problem yang mana menjadi problem terbesar kami, karena di sana sebenarnya masyarakat itu sudah mulai sadar, bukan sudah mulai juga, dia sudah sangat sadar terhadap lingkungan. Tapi sampah-sampah tersebut mereka bingung akan diapakan gitu, karena tempat pembuangan sampah tersebut sangat jauh dan aksesnya jauh, dan juga memang masih minim juga orang yang paham tentang lingkungan, kebersihan lingkungan seperti itu. Ternyata banyak ya kendala-kendalanya gitu. Ya lumayan lah. Nah, apakah dari tim Jabur ini nih, apakah per bidangnya mempunyai solusi-solusinya tersendiri? Solusi tersebut apakah bisa diatasi tidak kendala-kendalanya nih? Iya. Nah, kalau buat solusi sendiri ya meskipun tidak 100% mengubah ya, karena Baksos tersendiri itu juga salah satu rangkaian yang sangat jauh untuk jangka masa depan. Itu buat pendidikan itu kita membuat taman baca yang tujuannya pastinya untuk biar anak-anak itu betah di sekolah, dan sekolah itu biar tidak seformal itu, tidak semenyeramkan itu loh. Sekolah itu asik loh untuk meningkatkan si pendidik itu biar gimana sih cara ngajar yang baik. Itu kita buat taman baca itu buat anak-anak itu membaca atau ngumpul itu seperti itu. Kita juga membuat sebuah seminar karena kan memang di sana pendidikan cuma sampai SMP ya. Itu juga SMP tidak banyak, dan banyak para siswa-siswa terlebih khusus yang perempuan itu ketika emang beres dari SMP dia langsung nikah atau tidak melanjutkan seperti itu. Itu kita biasanya mengadakan seminar, kita sharing gimana sih untuk anak SD, biasanya kita kasih tahu supaya kita tetap tetap memotivasi gitu. Dan buat anak-anak SMP biar tetap lanjut, dia tetap tingkat SMA gitu, karena tingkat SMP ke tingkat SMA itu sangat jauh juga jaraknya seperti itu. Dan buat di lingkungan tersendiri itu kita menyediakan tempat sampah, kita juga menyediakan tempat sampah. Selain itu kita memberi edukasi kepada anak-anak, khususnya anak-anak sekolah ya,
gimana cara membuang sampah yang baik. Meskipun tempat pembuangan sampah itu sangat jauh, tapi kita minimalisir tersebut. Kayak sampah-sampah non organik itu bisa kita olah lagi, dan sampah-sampah organik juga bisa kita jadikan pupuk, seperti itu mungkin. Dan tingkat sosial budaya, di bidang sosial budaya itu kita tentu ya, kalau di sana kan karena masih memegang erat tradisi dan adat, contohnya kayak bertani gitu, mereka itu kalau memanen nggak bisa sembarangan, mereka tuh ada waktu-waktu tertentu. Nah kalau misalkan emang si masyarakat tersebut tidak melakukan panen, itu bisa tahun depannya lagi, seperti itu. Mungkin Iya. Mantap ya. Pasti nih program kerjanya tuh pasti padat ya. Nah, dalam berapa lama sih bakti sosial dan penyuluhan lingkungan hidup tuh kegiatannya berapa lama? Kalau waktu itu kami melakukan selama sebulan sih. 1 bulan. 1 bulan. Mantap. Lama berarti ya. Pasti ada lika-likunya. Wah, sangat seru tapi Iya. sangat mengasihkan. Keren. Apakah ada cerita yang menarik nih, nggak? Kesan, pesan atau dari saudara Jabur ini nih? Oh, Cerita. kalau dari cerita menarik ya, karena apa namanya, waktu itu kebetulan kami kita ke sana tuh bulan Agustus ya. Agustus, dan itu sangat berdekatan sekali dengan hari kemerdekaan, dan ternyata di sana sudah mempersiapkan loh berbagai macam lomba, dan itu bertepatan juga dengan Hari Pramuka. Nah itu kebetulan ketika kami datang kita diajak berkolaborasi tuh, karena emang kami kan basicnya pecinta alam ya, dan itu pramuka, ya mau gak mau dong, karena kita siap ditempatkan mana saja. Jadi kita ikut, dan ternyata sangat mengasihkan loh, mereka mengikuti ada long march, terus juga mereka tidurnya di tenda, terus juga kegiatan-kegiatannya ya ada kegiatan tarik tambang, terus cerdas cermat, lomba-lomba yang seperti itu, sampai benar-benar anak-anak tersebut tuh mungkin haru atau mungkin sangat sayang sekali gitu, sampai kita didatengin, bahkan sampai kita pengen pulang aja mereka nggak rela loh, terus sampai di nangis. Sedih ya ternyata. Mantap. Nah, di Baduy ini kan ada Baduy luar nih dan Baduy dalam. Gimana nih sebagai Jabur ya yang pernah ke sana gitu. Gimana, apakah ada perbedaan, masyarakatnya seperti apa, gimana? Oh ya, untuk yang belum mengetahui ya, jadi Baduy sendiri itu merupakan salah satu suku di Banten, dan Baduy sendiri itu terbagi menjadi 2, ada Baduy luar, ada Baduy dalam. Nah sebenarnya sama aja sih antara Baduy dalam dan Baduy luar, tapi ada perbedaannya. Kalau misalkan Baduy luar itu mereka biasanya pakai baju biru hitam. Biru hitam. Terus kalau misalkan Baduy dalam itu mereka masih sangat memegang erat adat, mereka pakai pakaian putih gitu. Sebenarnya perbedaannya hanya di pakaian sih. Untuk adat dan istiadat itu masih sama seperti itu. Sama. Desa Jabur tuh dari tadi ya belum ada namanya nih. Desanya desa apa, penasaran nih? Kita berada di desa Cicakal Giran. Cicakal tersendiri itu berasal dari kata apa namanya, Cicukul. Cicukul apa sih namanya, kayak tunas apa gitu, gitu. Perkumpulan ya. Seperti itu. Itu sendiri mereka desa itu tuh merupakan desa desa paling pojok lah, perbatasan sekali dengan Baduy gitu. Jaraknya mungkin cuma 2 kilo lah. Seperti itu. Cuma mereka itu meskipun mereka masih memegang adat, tapi mereka juga sudah sangat modern sih, beberapa bahkan sudah ada yang ke perguruan tinggi. Hebat sekali gitu motivasi mereka, dan itu yang kita butuhkan gitu, semangat mereka. Dari desa Cicakal ya. Oh, aku ada yang lupa. Apa Jadi tuh? desa Cicakal itu memiliki 3 RT. Ada RT 1, 2, 3. Nah, sejarahnya Cicakal Giran itu sebenarnya di RT 2. Nah, buat bangunan-bangunan sendiri, kalau misalkan di RT 2 karena memang mereka masih benar-benar sangat erat gitu, belum
sangat modern, itu tuh mereka masih pakai masih tanahnya tuh buat rumahnya tuh bawahnya masih tanah gitu, Istana. si tanah. Dan mereka ada aturan-aturan yang mana hanya di mereka gitu, kayak misalkan nggak boleh keluar mencari kayu atau membuang sampah itu pada hari-hari tertentu, seperti itu. Nah, kan tadi ya selama 1 bulan nih Jabur itu dan tim-timnya dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya melakukan kegiatan bakti sosial dan penyuluhan lingkungan hidup. Nah, tinggalnya tuh di mana sih gitu? Penasaran nih, apakah di tenda atau di mana? Jadi kita tuh karena kita 12 orang itu kita tidur di salah satu tempat dari pegawai desa namanya Pak Kuncoro. Beliau tuh benar-benar orang yang sangat ramah. Beliau juga sebenarnya asli Jawa, cuma karena kebetulan istri beliau itu orang sana, jadi beliau menetap di sana. Dan itu buat yang para perempuan di sana. Nah, dan buat laki-laki itu kita di madrasah, di sekolah itu kita tinggal di sana. Dan ya warganya baik-baik lah. Itu madrasah itu punyanya Ai sama Pak Ahmad. Nah, beliau itu merupakan salah satu tokoh pendidikan berpengaruh banget, karena saya mendengar cerita-ceritanya aja, karena Badi juga terkenal dahulu itu pendidikan tidak boleh masuk sampai diusir oleh ketua-ketua adatnya. Cuma beliau masih tetap bersinergi terus, bahkan sampai akhirnya terdirilah itu madrasah tersebut. Berarti dalam desa pelosok ya, yang dibilang pelosok ya, Cicakal itu memiliki banyak tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, yang sangat berpengaruh dalam lingkungannya, dalam masyarakatnya. Mantap ya, mantap sekali. Nah, di sini ya, dalam kegiatan-kegiatan ini, dalam bakti sosial ini, menurut Jabur nih, harus ada penerusnya nggak, atau nggak harus makin gimana gitu, makin tingkat gimana? Kalau menurut saya tentu ya, karena Baksos tersendiri kan bukan langsung kita mengadakan itu hanya sebagai formalitas, tentu jangka panjang. Tentu bagi saya juga ketika saya selesai Baksos, saya masih sering kontekan sama anak-anak sana, masih sering berkomunikasi dengan warga-warga yang masih membantu saya. Dan karena memang masih banyak loh PR yang mana karena kita kan hidup di Bandung nih, kita belum melihat ternyata masih ada loh di Indonesia yang memiliki problem ini. Tentu harus kita perjuangkan kembali gitu. Dan tentu sebagai mahasiswa juga dan sebagai pencinta alam, kita harus saling membantu dong, seperti itu. Dan kita kalau di Mahapaka sendiri punya salah satu hakikat, yaitu hakikat ketiga, Mahapaka itu sanggup menolong sama hidup. Jadi kita benar-benar harus siap dong membantu, dan saya pikir dan saya rasa juga harus dilanjutkan kembali, mau kondisi seperti apa. Oke, jadi kegiatan bakti sosial dan penyuluhan lingkungan hidup ini sangat berarti ya, sangat penting yang dilakukan oleh manusia sebagai memanusiakan manusia. Seperti ya. itu. Bagus tadi kegiatannya dalam agama, pendidikannya, dalam habduminallahnya, dalam habduminanasnya ya. Kemanusiaannya dan habluminal alamnya tadi lengkap, lingkungannya. Sangat luar biasa. Nah, di sini terakhir ya, kata-kata terakhir, pesan atau buat kata-kata motivasi lah dari saudara Jabur ini. Coba apa gimana? Saya sih ada 2 pesan sih. Pertama, pesan untuk seluruh masyarakat Desa Cicakal, terima kasih banyak untuk yang telah membantu kami. Yang kedua, Mahapaka itu sabar dan riang gembira. Asik. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk saudara Jabur. Oke, untuk podcast kali ini mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam lestari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time.